Oke. Tadi dikatakan bahwa kasusnya sudah 10 tahun ya Pak Debi ya? Satu tuh pasien ada lakuin pembedahan, saya juga nggak tahu nih jelasnya pembedahan apa karena dilakukannya tuh di rumah sendiri ya. Kondisi-kondisi dari luka bakar terutama yang memang kita tangani, diharapkan itu tidak terjadi adanya kontraktur atau munculnya keloid, scar, dan lain sebagainya. Tentu Sore Bapak Ibu semuanya. Di sini udah ada gabung Budian, terus ada Bu Sunarsi, kemudian ini mau masuk lagi ada Pak Debi, yang hari ini punya kasus yang mau sharing nih. Kabar sehat atau kabarnya gimana nih Pak Debi, Budian, Bu Sehat, Sunarsi? Bu. Sambil jaga ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Mei ini banyak banget hari liburnya di hari Kamis. Jadi kita coba bisa ketemu 2 kali ya. 20. Nah, hari ini kita ada Pak Abang sebagai wound expertnya. TN yang hari ini akan memimpin ya untuk diskusi kita. Saya akan share screen ya. Pak Agung mungkin juga udah lihat ya Pak ya kasusnya Pak Debi dan juga Bu Aisyah. Alamat ini yang masuk. mantap. Mantap ya Pak kasusnya ya. Nah, Oke, kita udah di jam 3 ya. Jadi nanti pasti bakal ramai nih yang datang, tapi kita akan mulai aja supaya ada waktu juga ya biar jadi juga panjang. Termasuk lagi untuk yang dulu ya. Lanjut berarti terapi. Selamat datang. Ya, kita selalu bertemu ya setiap hari Kamis, tapi ini ada sedikit perubahan jadwal lagi, jadi kita ketemunya setiap jam 3, hanya 30 menit eksklusif buat Bapak Ibu semuanya yang punya kasus, yang mau kita diskusi bareng-bareng, karena setiap hari Kamisnya dari Metofazin akan selalu menghadirkan ITN ya, para ITN yang sudah memang bersertifikasi gitu ya, untuk kita diskusi bareng-bareng terkait dengan kasus Bapak Ibu semuanya di daerah masing-masing. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin sempat ketinggalan di edisi-edisi sebelumnya, silakan aja nikmatin videonya ya. Jadi kita setiap ada sesi itu kita selalu rekam dan selalu kita upload di YouTube-nya Medcofazin Official. Jadi buat refresh ulang lagi terkait dengan kasus-kasus sebelumnya gitu ya, silakan aja nonton di channel YouTube-nya Medcofazin. Di YouTube-nya Medcofazin juga selalu ada ini ya, selalu ada apa namanya tutorial cara perawatan baru dan baru lagi. Nah, yang mempraktekkan tutorialnya itu juga Pak Agung nih, Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi wajib banget buat ditonton, terus juga wajib buat di-share ya supaya lebih banyak orang lagi nih yang aware terhadap kasus luka, terus juga semakin banyak orang lagi yang bisa tertolong dengan adanya Medcofazin ya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang masih mungkin bingung gitu ya, gimana sih cara mendapatkan Medcofazin atau mungkin ada keinginan mau jadi stokis gitu ya. Kita selain berbisnis secara klinik gitu ya, tapi misalnya mau bisnis juga secara penjualan produk di Medcofazin gitu ya. Nah, silakan bisa hubungin distributor yang tertera di sini ya. Atau bisa chat saya juga nggak apa-apa. Nanti saya bisa arahkan. Atau kita bisa sharing bareng gitu gimana sih potensi untuk bisnis bareng ya terkait dengan Medcofazin. Oke, ini kita masuk kasus pertama ya Pak Agung. Ini kasus Christian udah hadir juga orangnya. Saya sedikit kasih membacakan dulu ya, membacakan terkait dengan kasus yang udah Kak Debbie sharing di grup. Jadi kasusnya ini kasus luka bakar awalnya sejak 10 tahun yang lalu. Ini, udah lama banget ya, kalau berdasarkan dari Pak Debbie sendiri tahun 2001 tuh pasien ada lakuin pembedahan, saya juga nggak tahu nih jelasnya pembedahan apa, karena dilakukannya tuh di rumah sendiri ya, dengan maksud untuk meluruskan kaki, mungkin kayak secara tradisional kali ya tujuannya. Terus kemudian di tahun 2002 pasien melakukan operasi bedah gitu dengan mengambil jaringan di paha, mungkin kayak skinning graft jatuhnya ya. Terus kemudian 2 bulan setelahnya dilakukan pemeriksaan PA dan diajukan untuk kemoterapi. Tapi sampai dengan saat ini pasien itu belum melakukan kemoterapi. Nah, perawatan di ini udah tepatnya 4 kali ya, kunjungan pertamanya itu di tanggal 15 Mei tahun 2024. Ini riwayat atau
step perawatan yang sudah dilakukan sama Pak Debi. Nah, kalau saat ini Pak Debi sedang menghadapi, itu di pertemuan keempat yang saya kasih tanda merah itu, jadi ada muncul lagi jaringan warna putih, itu ternyata muncul lagi gitu, sehingga saya dari Pak Agung gitu ya, terkait dengan kasus luka yang seperti ini yang udah lama sekali tak kunjung sembuh. Mangga Pak Debi atau Pak Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di acara rutin kita Yang pagi tadi. yang kita bicarakan setiap hari Kamis ya. Dan kali ini memang kita mendapatkan salah satu kasus yang cukup luar biasa ini dari Pak Debi ya. Kasusnya menarik karena memang jarang sekali kasus seperti ini Pak. Jadi mungkin ini menjadi salah satu bahan acuan kita untuk berdiskusi hari ini lebih banyak ya. Dan mungkin juga bisa aja dari teman-teman atau dari rekan-rekan yang sudah punya pengalaman yang mirip atau serupa dengan kasus ini, nanti boleh share juga ya di sini. Kita bebas diskusi di sini ya, bebas berpendapat. Oke. Tadi dikatakan bahwa kasusnya sudah 10 tahun ya Pak Debi ya. Jadi Ya Pak. sudah cukup lama sekali ya, 10 tahun. Ya. Awalnya luka bakar yang mungkin ini sepertinya kalau lihat dari periwoundnya sekitar muka itu ada kontraktur sepertinya ya Pak ya, ada mengarah ke kontraktur sepertinya. Iya Pak. Nah ini menjadi catatan juga hal penting bagi kita ya sebagai perawat luka tentunya yang sudah mempunyai kompetensi dalam melakukan perawatan luka secara modern dressing terutama ya. Kondisi-kondisi dari luka bakar terutama yang memang kita tangani diharapkan itu tidak terjadi adanya kontraktur atau munculnya keloid, scar dan lain sebagainya. Tentu yang memang menentukan sekali ya. Biasanya sih luka bakar itu kalau misalnya kita tangani itu kita lihat luasnya derajat luka bakarnya dan itu bisa kita langsung lakukan treatment dengan baik. Ya, salah satunya dengan menggunakan konsep modern dressing dengan lembab sebagai selesai luka bakar gitu ya. Nah, kebanyakan kasusnya yaitu tadi yang memang tidak tertangani dengan baik, luka bakarnya, perawatannya tidak tepat, sehingga yang sering kali muncul adalah luka yang menjadi trauma. Trauma kenapa? Yang pertama bisa karena tadi penggunaan cairan atau zat-zat yang toksik yang bisa merusak jaringan granulasi dan menghambat epitelisasi. Terus yang kedua adalah cara perawatan yang tidak tepat. Nah biasanya kan kategori luka bakar itu merupakan luka akut, ya luka akut yang memang notabene di situ pasti ada jaringan granulasi ya, yang memang ketika kita rawat kemudian kita buka balutan ketika misalnya nempel karena tidak menggunakan konsep lembab itu biasanya terjadi namanya perdarahan atau lengket pada saat ganti balutan. Nah, lengket atau perdarahan tadi itu justru mengakibatkan luka yang harusnya masuk dalam fase inflamasi itu kembali lagi. Luka yang sudah berkembang itu masuk di fase proliferasi. Karena dia berdarah, kemudian lengket pada saat ganti balutan, itu ini masuk kembali lagi ke adalah namanya fase inflamasi. Nah, ini yang masih miskonsep di kita yang khususnya di Indonesia, baik itu tatanan layanan kesehatan klinik ataupun juga rumah sakit, konsep itu masih belum diterapkan dengan baik, sehingga nah mungkin ini salah satunya yang kasus Pak Debi ini ya Pak ya, karena memang ini saya lihat tadi dari 2001 ke 2002 1 tahun lah kurang lebih jangka waktunya di mana luka tersebut mengalami perburukan, bahkan diidentifikasi adanya CA, betul ya Pak Debi ya? Ya betul Pak. Sempat dilakukan operasi plastik 2 kali juga itu Pak. Betul. Itu kalau boleh tahu operasi plastiknya apa Pak Debi? Kenapa Pak? Operasi plastiknya apa tindakannya? Oh, ngambil jaringan yang di paha kemarin Pak. Oh, mungkin skin graft ya? Ya, skin graft ya. Ya. Nah, itu biasanya Ibu memang kondisinya salah satu treatment kalau di di dokter bedah, mungkin salah satunya bedah plastik adalah biasanya dilakukan skin graft untuk tadi menutupi luka, tapi syaratnya harus biasanya granulasi terlebih dahulu. Jadi lukanya harus bersih baru bisa dilakukan skin graft. Namun kembali lagi ke kondisi awal tadi, jika lukanya tidak baik, artinya dia belum siap ya untuk dilakukan tindakan bedah plastik skin graft misalnya,
Nah, itu biasanya dia akan muncul lagi masalah yang lain, ya, kayak misalnya lukanya malah menjadi infeksi, terus skin graftnya tidak efektif, ya, atau ketika misalkan sudah sembuh juga karena perawatan lanjutan pasca operasinya tidak baik, itu biasanya muncul masalah-masalah lain, ya. Salah satunya yang paling sering adalah kontraktur, kemudian juga munculnya scar atau keloid, itu biasanya kita sering temukan, ya. Terutama Pak Dabi, terus terang, karena kebetulan juga saya ada di rumah sakit daerah, saya banyak banget menemukan kasus-kasus yang seperti itu. Nah, namun dalam kasus ini mungkin yang agak menarik, ini adalah munculnya justru adanya karsinoma atau CA, ya, di mana memang di situ hasilnya udah jelas, ya, kalau yang di-share Pak Debbie bahwa ada karsinoma. Jadi ketika misalkan ini sudah mengarah ke cancer atau bahkan udah divonis bahwa luka menjadi luka cancer, mungkin izin saya mute dulu, ya. Kita rehat sebentar. Di sini sedang adzan dulu, ya. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf barusan terputus karena sedang adzan, ya. Takut mengganggu juga suaranya. Tadi sampai di perubahan, ya, dari kondisi luka akut menjadi luka kronis yang pada akhirnya ini kondisi kasus luka ini timbul masalah, salah satunya adalah adanya sel kanker, ya. Nah, mungkin betul Pak Debbie, ini kalau misalkan saya melihat dari kunjungan pertama luka dengan kondisi masih ditutupi oleh jaringan slav, ya, warna kuning, dan juga sebagian ada nekrotik, dan mungkin ini ada risiko perdarahan nggak Pak Debbie? Ada Pak, kalau yang putih-putih itu kita tarik sama pinset kan lecetnya gitu. Kalau ditarik berdarah ada perdarahan. Itu salah satunya, ya, di kondisi luka kanker biasanya memang sangat mudah sekali berdarah, dan ketika kita tidak hati-hati atau bahkan ketika misalnya balutan yang kita gunakan itu lengket, itu resiko perdarahannya sangat tinggi. Nah, namun saya lihat dari apa yang sudah dilakukan Pak Devi di perawatannya, kunjungan pertama sampai ke kunjungan kedua ini cukup lumayan bagus, ya, perkembangannya. Itu mulai berkurang jaringan selapnya, kemudian juga lukanya tampak lebih bersih, sampai ke kunjungan ketiga, ya Pak, ya. Nah, ini juga cukup lumayan berkurang banyak, ya, untuk kondisi selapnya, dan tersisalah jaringan yang granulasi. Namun kita lihat bahwa karena ini adalah luka kronis yang memang sudah cukup lama, berat lagi dengan kondisi adanya CA, sehingga salah satu kondisi yang bisa kita kaji di situ adalah jaringan granulasinya yang tidak merah segar, tidak tampak sehat, ya, karena tadi dipengaruhi oleh faktor predisposisi yang lain dan kondisi luka yang sudah menjadi luka kronis dan traumatik. Nah, ini yang menjadi catatan penting, dan ini juga saya sekalian share pengalaman dulu waktu pernah merawat luka CA, ya. Memang notabene saya senang sekali waktu itu. Kenapa? Karena lukanya ternyata cepat banget nih penyembuhannya, gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya kalau kita bandingkan dengan luka diabetes mungkin ya masih lebih cepat DFU, tapi untuk kategori luka CA, saya waktu itu memang merawatnya ini saya merasa bahwa granulasi ini cepat, ya, cepat naik, bagus, kemudian saya lihat perkembangannya bagus. Namun, nah ini yang menjadi catatan penting. Yang menjadi catatan penting adalah ketika luka CA, ya, itu dilakukan pengobatan, dalam hal ini adalah kemoterapi, ya, yang saya dapatkan waktu itu adalah kondisi luka yang sudah granulasi tadi itu berubah seketika, ya, menjadi granulasinya menjadi tidak sehat, dalam artian dia sudah tidak merah lagi, lebam, dan juga salah satunya adalah muncul adanya jaringan selap. Nah, itu memang khasnya dari luka CA, ya, ketika treatment kemoterapi, nah itu mengakibatkan kondisi luka yang memang mengalami degradatif, ya, mengalami penurunan dari kondisi luka. Nah, memang itu salah satu faktor risiko. Jadi kita tidak bisa kontrol hal tersebut, ya, dengan teknik, dengan cara perawatannya saja, tetapi memang salah satu faktor daripada treatment atau pengobatan yang dilakukan, ya. Kalau kita kan
Nah, kalau kita di pengkajian luka kan kita ada kenal tuh yang harus kita kaji secara holistik, ada etiologi, durasi, dan faktor penghambat. Nah, salah satu faktor penghambat adalah medikasi atau pengobatan, bisa radiasi atau kemoterapi. Nah, itu salah satu yang memang menghambat terhadap proses penyembuhan luka atau bahkan tidak hanya menghambat tetapi mendowngrade atau mendegradatif kondisi luka ya. Jadi lebih kondisinya lebih mundur ya ke belakang, bukannya malah lebih baik. Nah, ini mungkin salah satunya yang kenapa di sini ada jaringan warna putih yang muncul kembali atau jaringan SLAF yang timbul kembali di permukaan luka, salah satunya karena ada tadi faktor-faktor yang memang menghambat ada. Itu mungkin Pak Debi kalau pengalaman saya ya waktu dalam hal penanganan perawatan luka, terutama luka kanker, yang memang mungkin dalam hal kita mengkomunikasikan kepada pasien ya dan juga keluarga penting sekali bahwa tujuan utama dari perawatan luka kanker bukan penyembuhan atau bukan kuratif, melainkan kita untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan dari luka itu gitu ya. Seperti misalnya lukanya yang tadinya perdarahan, nah menjadi terkontrol lah perdarahannya gitu ya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara penggunaan topikal terapi yang support terhadap kelembaban, dan juga ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti kalsium alginate di situ ya untuk mengontrol perdarahan ya, sehingga kondisi perdarahan tadi yang mungkin membuat pasiennya cemas, pasiennya takut, atau bahkan mungkin perawat yang merawatnya juga merasa khawatir setiap kali merawat luka, nah itu tertangani atau tidak terjadi lagi seperti itu karena perdarahannya terkontrol. Terus yang kedua biasanya munculnya adalah adanya bau yang tidak sedap ya, karena beda biasanya bau yang diakibat dari luka DFU, diabetic foot ulcer, dengan luka kanker itu beda ya karakternya, atau bahkan lebih kuat baunya dibandingkan dengan DFU kalau luka kanker. Sehingga apa? Dengan perawatan yang tepat, kita gunakan topikal antimikrobial. Nah, salah satunya yang mungkin bisa teman-teman gunakan di sini untuk mengurangi luka yang odor, yang bau, itu kita gunakan topikal antimikrobial. Salah satunya adalah metofazin sulfat ya. Di situ udah komplit tuh. Dia untuk melembabkan sekaligus untuk mengontrol bau ya, mengurangi infeksi, dan efektivitas daripada citosan salah satunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dia juga efektif dalam mengontrol perdarahan minor ya. Mirip halnya dengan alginate, tapi memang tidak seefektif alginate, namun di situ ada zat aktif citosan dalam kontrol perdarahan. Jadi biasanya pasien-pasien yang mungkin ada agak bleeding sedikit, nah itu bisa kita menggunakan metofazin, itu sangat efektif Bapak Ibu. Beberapa pasien saya seperti itu, saya treatment ketika misalkan kita nggak ada kalsium alginate, nah saya coba dulu tuh pakai metofazin, ternyata dibiarkan selama 5 menit itu berhenti perdarahan. Nah, kemudian muncul permasalahan lain lagi biasanya di luka kanker adalah adanya eksudat yang banyak atau berlebih. Ini penting juga bagi kita untuk melakukan manajemen eksudat yang baik ya. Dan memang kita harus memperhatikan yang paling penting itu adalah kesiapan daripada pasien dan keluarga. Yang pertama, siap mental secara psikologinya, karena memang mungkin luka ini ya udah berpuluh-puluh tahun gitu ya, udah sekian puluh tahun, dan mungkin ini akan berlanjut sampai beberapa tahun ke depan, atau bahkan mungkin selama seumur hidupnya dia akan mengalami luka seperti ini. Nah, itu kita harus siapkan secara psikologisnya. Dukungan emosional dari keluarga penting juga, terus kita sebagai edukator di situ ya, dan juga sebagai support juga ya, karena memang kita yang lebih mengerti gitu kondisi pasien, yang peran penting kita harus kita lakukan. Kemudian yang kedua ya, kesiapan daripada segi biaya, karena memang ini mungkin ya perawatan luka kanker itu nggak akan ada habisnya gitu ya, selama dia masih ada luka ya, selama itu pula dia harus melakukan perawatannya. Dan itu perlu kita lakukan informed consent di awal, bahwa perawatannya akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang ya, dan kita sepakati bagaimana nanti pelaksanaannya, apakah misalnya akan setiap kali datang kita yang rawat, atau mungkin ya kita ajarkan keluarganya ketika sudah memungkinkan luka tersebut bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien ataupun keluarga. Nah, kita libatkan tuh secara perlahan untuk nanti sekali ketika misalkan kitanya nggak ada, atau mungkin ya pasiennya mungkin nggak ada biaya untuk melakukan perawatan, nah, dia bisa secara mandiri ya. Untuk sementara dia lakukan perawatan di rumah dengan
metode yang sama kurang lebih yang kita berikan ke pasien. Karena itu penting juga sih Bapak Ibu, mengingat ya, mereka itu kan ya secara emosional terganggu, secara kos atau biaya juga pasti sangat butuh perawatan yang tidak sedikit biayanya ya. Nah mungkin itu Pak Debbie ya, sedikit sharing terkait dengan penanganan luka kanker. Saya ada beberapa luka kanker yang saya tangani ya, dan memang ada sebagian pasien yang betul-betul saya ajarkan secara mandiri. Kenapa? Karena tadi kondisi kemampuan ekonominya yang menurut saya sih dia sudah habis banyak lah di rumah sakit gitu ya, untuk biaya pengobatan dan operasi. Terus yang kedua memang kita nilai gitu bahwa oh ini bisa dilakukan secara mandiri. Nanti paling sesekali kita kontrol ya, sesekali kita sebulan sekali atau misalkan sebulan 2 kali kita lakukan perawatan. Untuk apa tadi? Untuk efektivitas biaya dan juga memandirikan pasien dan keluarga. Nah biasanya kita lihat nih, kita kaji pelaku rawat di sekitaran pasien ada siapa, ada orang tuanya, ada pasangannya ya, yang sekiranya mereka itu bisa dilibatkan dalam proses perawatan itu penting juga. Karena memang kondisi luka kanker ini unik ya, dan hati-hati ketika kita menyampaikan karena mereka biasanya sangat sensitif ya, dan ketika misalkan sudah terjalin trust dengan kita, mereka akan sangat percaya banget ke kita ya. Itu pengalaman saya sih Bapak Ibu. Jadi suka dukanya merawat luka kanker ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita nggak dibayar dengan kesembuhan pasien ya. Karena kalau misalkan kita kan suka puas gitu ya ketika misalkan merawat luka DFU ya, luka diabetes lah atau luka bakar yang memang masih bagus perkembangannya, terus pasiennya sembuh, apalagi sembuhnya cepat, pasiennya puas, kita juga ikut merasa puas di situ. Nah, tetapi kalau luka kanker, kita kepuasannya bukan di situ. Tapi kepuasan kita berada pada bagaimana kualitas hidup dari pasien itu meningkat, ya. Dari kondisi psikososialnya, psikologisnya. Nah, ini penting juga ketika dia meningkat. Nah, itu salah satunya yang kita harapkan, ya. Kemudian juga dari kemandirian pasien, kemandirian keluarga, keterlibatan pelaku rawat di keluarga atau ada caregiver mungkin di situ. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang memang menjadi pendukung terhadap kondisi perbaikan pasien. Ya, nah, kepuasan kita lebih ke arah sana kalau perawatan luka kanker. Karena kan teman-teman nih pasti setiap kali merawat ada kepuasan tersendiri ya. Wah, saya berhasil nih merawat pasien luka yang gede banget gitu sampai nutup. Itu menjadi salah satu kepuasan kita gitu ya dalam proses perawatan luka. Ya, begitu mungkin Pak Debbie ada pertanyaan? Kalau ini kan kemarin pasiennya ini pengen betul sembuh Pak. Jadi katanya dia mau kemo kan, rencananya berangkat hari Senin ke Bengkulu ke provinsi kan untuk kemo untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, setelah kemo nanti ini ada kemungkinan untuk sembuhnya nggak Pak? Pertama Pak Debbie ya, pengalaman kita juga, terus saya selalu ya, basicnya bicaranya adalah personal experience, mungkin teman-teman pengalaman di klinik gitu ya. Beberapa kali merawat luka yang memang sudah traumatik, artinya luka yang tadinya lukanya akut berubah menjadi kronis dan dia lama sembuhnya. Salah satunya luka yang frozen wound, yang wound healingnya terganggu gitu ya. Kayak misalkan mengerah di permukaan lukanya atau granulasinya atau sekitaran lukanya. Nah itu penyembuhannya bisa sampai beberapa kali perawatan, bahkan sampai berbulan-bulan Pak. Sempat waktu itu saya juga ketemu itu mengeras begini itu sampai 1 tahun sembuhnya. Tapi nutup pada akhirnya ya. Tapi walaupun nutup, waktu penyembuhannya sangat lama, itu yang menjadi catatan. Nah terus yang kedua, tidak hanya traumatic wound di kondisi luka ini, dia juga dipengaruhi oleh kondisi kansernya gitu ya. Nah ketika misalkan kansernya tertangani, ya mungkin kesempatan untuk sembuhnya ada Pak. Tetapi dipengaruhi lagi tadi karena lukanya yang sudah traumatik, yang sudah lama, tentu penyembuhannya juga akan semakin lama. Gak bisa kita samakan dengan luka yang kita tangani gitu ya, walaupun luka kronis DM tapi masih baru terjadi, nah itu biasanya lebih cepat penyembuhannya. Tetapi kalau misalkan luka yang udah traumatik seperti ini, yang udah lama kronis gitu ya, nah itu biasanya penyembuhannya juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 1 sampai 2 tahun kalau saya pengalaman dulu tuh. Karena memang kita udah sampaikan tuh ke pasien, Pak, ini bisa kita rawat, tetapi jangka waktu perawatannya mungkin butuh waktunya nggak seperti yang lain. Walaupun ini kelihatannya udah merah semua, udah granulasi, epitelnya udah muncul, ya. Nanti saya share lah kalau ada ini fotonya.
teman-teman di grup ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi memang kita ambil pahitnya dulu dengan pasien, kita harus sampaikan kondisi sesungguhnya gitu ya. Jangan sampai nanti pasiennya berharap, nah ketika misalkan melihat kenyataannya, Pak kok nggak sembuh-sembuh. Jangan sampai kita yang menjadi sasaran, nanti kita yang disalahkan. Itu sih Pak Debi. Tapi kalau misalkan kemonya oke, udah selesai, ya pengalaman saya lagi, waktu itu ada apa namanya, TA payudara ya. Nah setelah selesai kemo, itu ternyata lukanya juga ikut membaik, bahkan sampai sembuh, bahkan sampai menutup gitu Pak. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ketika misalkan sudah selesai sel kansernya tertangani gitu ya, pasiennya sudah selesai kemoterapi, sudah selesai dengan kondisi masalah karsinomanya, nah ini biasanya proses penyembuhan luka juga jadi bisa diharapkan sembuh gitu ya. Tetapi tadi jangan kita janjikan dalam jangka waktu cepat Pak, karena memang kalau melihat kondisi ini luka udah lumayan bisa dikatakan berat gitu ya. Walaupun mungkin lukanya nggak terlalu besar, tetapi tadi riwayatnya yang lama ini kondisi atau prognosis yang lain yang terkait kondisi luka ini. Itu mungkin Pak Debi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas sudah membagikan pengalamannya. Nanti saya sampaikan lagi sebelum Ya. sebelum dia berangkat ke Bengkulu Pak. Ya. Tapi nanti jangan lupa dilihat siapa yang kiranya bisa melakukan perawatan sementara ya, karena resiko-resiko tadi kayak perdarahan ya, kayak eksudatnya yang banyak, nah mungkin bisa diantisipasi ya oleh tadi dibekalin lah kalsium alginate, medco, jangan lupa si metcopazin yang silver ini Pak. Ya, ini sebenarnya awalnya kemarin Pak saya kasih Metcopazin silver. Jadi bagus dia sampai di pertemuan ketiga. Nah, kemudian karena salapnya habis, Metco silvernya habis, aku ganti dengan reguler. Pas ke pertemuan keempat kok tambah banyak kutilnya, tumbuh lagi. Ya memang pasti muncul gejala-gejala yang tadi ini. Dia mengalami degradasi, penurunan lagi kondisinya. Gitu sih. Kalau luka kanker, gitu Pak ya. Jangan orang kita nggak usah, wah kok begini gitu ya. Justru kita yang harus lebih tenang, kita lebih tahu, lebih ngerti sehingga keluarga dan pasien pun tidak ikutan panik gitu. Ketika mereka udah kita kasih harapan, udah seneng karena disampaikan Pak, wah lukanya udah membagus nih, udah merah, kan senang tuh keluarga ataupun pasien. Pas kunjungan keempat misalnya tiba-tiba Pak lukanya ini udah yang merah mengkuning lagi. Nah kitanya harus siap tuh. Yang sampai kitanya juga bingung, pasiennya juga sama keluarga malah lebih bingung lagi. Itu yang harus kita sampaikan, kita pahami betul bahwa perawatan luka kanker berbeda gitu ya. Kita lebih, pokoknya fokus kita arahnya adalah ke paliatif, dari peningkatan kualitas hidup saja. Kalau kita janjikan prosesnya dia sampai sembuh, nah itu takutnya menjadi tuntutan juga ketika dari keluarga ataupun pasien. Itu sih Pak. Semangat Pak Debi, mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya. Nanti Pak Debi bisa sharing lagi, wah setelah kemo ini ternyata bisa sembuh nih lukanya. Nanti berapa lama tuh sembuhnya? Jadi sharing lagi kita di grup ya Pak. Ini Pak, mantap. Yap. Jadi Pak Debi. Tadi Pak Debi. Boleh balik. Terima kasih banyak Bu Pak atas informasinya, udah berbagi pengalamannya juga kan. Ini soalnya pertama kalinya menangani untuk CA DFU. Iya betul. Pasti pengalaman baru ini menjadi tambahan referensi juga Pak. Nanti dikasih lagi luka CA-nya yang lebih heboh nanti Pak. Kalau udah kita mampu menangani satu kasus, biasanya kita juga dikasih lagi kasus-kasus yang lain. Pengalaman banget ya Pak Agung. Pengalaman. Rezekinya begitu selalu itu. Ya jadi dalam perawatan luka itu nggak selalu kesembuhan hasil akhirnya ya Pak Agung ya. Jadi ada ilmuwan namanya paliatif ya.
Itu salah satu yang kalau di Walker itu kita juga punya layanan paliatif. Jadi kalau pasien-pasien yang memang hasil akhir pengkajiannya adalah bukan kesembuhan, maka akan masuk ke dalam pelayanan paliatif. Ilmu baru lagi sebenarnya Pak. Kalau ikut pelatihannya di CWCCA gitu ya, mungkin apa ya, sharing dari para winners gitu ya terkait dengan paliatif memang belum terlalu matang gitu ya. Beda halnya kalau misalnya ambil kayak ETNEP gitu ya, ataupun CWCC ya yang lebih advance itu memang dia pasti akan di-sharing lagi lebih dalam tentang paliatif gitu. Jadi karena tadi tuh ya goals-nya ada dua, gak cuma kesembuhan aja, tapi ada juga goals-nya itu yang bukan kesembuhan atau paliatif. Nah semoga nih Pak Dedi juga bisa ikut ETNEP ya. Jadinya Ayo Pak, kayak lagi ya Pak Agung. lagi ngumpulin biayanya dulu Bu. Siap. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak ya. Hari ini Pak Agung udah sharing keilmuannya, pengalamannya ya terkait dengan bagaimana melakukan perawatan pada luka kanker. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat Bapak Ibu semuanya. Nanti ditunggu kembali Pak Dedi sharing kasusnya yang ini bagaimana progresnya ya. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya yang masih punya kasus-kasus yang mau kita diskusiin bareng-bareng ya. Kadang nggak mesti dari good expert yang menjawab, tapi dari pengalaman satu sama lain itu juga bebas aja ya di dalam grup itu. Jadi kita bisa bersama-sama saling menolong satu sama lain, bisa sharing satu sama lain di dalam grup itu gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agung untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Dedi juga untuk sharing kasusnya. Mantap. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya hari ini sudah hadir. Ya kita sharing kembali terkait dengan luka kanker. Kita minggu depan ketemu lagi seperti biasa jam 3 ya. Nah tadi kalau ada yang bertanya nanti hasil recordnya gimana? Ya itu selalu ada ya di YouTube-nya Medprovazine Official ya. Jadi bisa dikulik lagi, di review ulang lagi gitu untuk kasus-kasus yang mungkin udah pernah kelewat gitu ya. Oke, sesi hari ini saya tutup Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.